Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita dari kelompok 1 bakal presentasi hari ini tentang process of innovation. Dan kami terdiri dari 4 orang yang akan dibagi setiap materi per orang. Di mana materi kami terbagi dari 4 subpoin, yaitu yang pertama, what is innovation and process, yang akan dijelaskan oleh Saudara Dava Muhammad. Dan yang kedua yaitu role of innovation process and why it's important, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan innovation process komparatif yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfian Syahwibowo. Dan yang terakhir yaitu innovation process examples yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Reza Aditya. Kita akan langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu what is innovation and process. Jadi apa sih inovasi itu? Nah, inovasi ini berkaitan erat dengan change maker. Ketika kita ingin menjadi seorang change maker, maka kita harus tahu apa sih inovasi. Nah, inovasi ini berasal dari kata innovare, yang berarti memperbarui atau renew. Sampai detik ini, kata tersebut masih kita gunakan di keseharian kita ya. Nah, inovasi ini kerap kaitannya dengan teknologi. Bahkan beberapa orang berpikir bahwa inovasi sama dengan teknologi. Namun hal ini kurang tepat ya. Karena inovasi ini berarti memperbarui atau improve to replace something. Contohnya seperti sebuah proses, produk, layanan, jasa. Nah, inovasi ini tidak muncul sendiri, biasanya muncul ketika adanya sebuah masalah. Nah, jadi bisa dibilang nih inovasi ini dibilang menyelesaikan masalah gitu. Nah, contohnya nih, di tengah krisis pandemi COVID-19, kita semua tahu kan ya, kita dihadapkan dengan pembatasan mobilitas, pembatasan pergerakan, social distancing. Nah, sedangkan orang-orang yang membutuhkan obat. Nah, hal ini dilihat dilihat oleh sebuah perusahaan bernama Zipline, penghasil drone, melihat bahwa drone ini bisa menjadi sebuah solusi untuk masalah tersebut. Maka lahirlah sebuah inovasi mengantarkan kebutuhan kesehatan atau obat-obatan menggunakan drone. Nah, pada intinya, at the end, crises are forcing humans to innovate. Nah, apa sih proses inovasi? Proses inovasi digambarkan sebagai jejak untuk membuka pengetahuan baru yang sudah ada untuk menjadi solusi yang bisa dipasarkan dengan cara ide dari generasi, kemudian dilakukan pengembangan yang dapat masuk ke pasar. Nah, kemudian di sini ada role of innovation yang akan disampaikan oleh saudara. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudara Dava karena sudah membawa materi kita yang pertama pada hari ini. Dan akan saya lanjutkan yaitu subpoin kita yang kedua, yaitu tentang role of innovation process and why it's important. Dan ini adalah poin yang akan saya jelaskan, di mana role of innovation process itu terdiri dari 3 bagian yang akan kita lihat nanti. Yaitu yang pertama terdiri dari discovery, development, dan commercialization. Dan juga akan saya jelaskan kenapa itu penting. Nah, kita akan mulai nih dari yang pertama, yaitu discovery. Apa sih itu di discovery? Jadi kalau yang dilihat di sini tuh the discovery phase is the one companies should spend more time and resources on. It's during this phase that ideas are generated and vetted by potential users and where teams work to discover whether they are tackling the right problem. Jadi bisa kita lihat tuh, bisa kita bayangin in this first step discovery, itu tuh kayak apa yang bakal kita temuin pertama buat the idea of innovation itself. Jadi apa yang ingin kita lakuin tuh ya kita discover dulu idenya seperti apa dan potensi dari idenya itu sebesar apa sih. Karena kan kita kalau misalnya mau nge-inovasi itu, for example, ya apapun itu innovation-nya, of course at the first place yang kita butuhkan itu kan pasti idenya itu. Dan nggak sampai di situ aja, nggak sampai di idea is enough, not because
kita juga butuh discover more untuk anticipate the several scenarios that actually could be happen at the end of the day. Jadi discover itu untuk ngelihat potensi dari innovation itself. Jadi ini yang paling penting di first steps ini, which is discovery. Yang berikutnya, development dulu. Lewat ya? Jadi yang kedua itu development, yang dimana kalau kita lihat di sini with the ideas solidified and an MVP established, companies that move on to phase 2 development, or where you start to spend real money on design and engineering. It's actually according to Marriott. Jadi kalau tadi kita discovery tentang melihat seberapa besar potensi dan kita ngelihat untuk tackle the upcoming problems that actually could be happen in the future. Kita lihat idenya, risk dari idenya itu kayak apa aja. Sekarang development. Kenapa sih development penting? Dan kenapa ada development di bagian ini? Karena ya sekali lagi discovery, kita udah ngeliat beberapa skenario yang mungkin terjadi, potensi dari idenya udah ada, potensi dari idenya udah kita pertimbangkan, udah ada consideration-nya. Sekarang bagian development. Jadi dari idea itu kita kembangkan. Karena tanpa development, ya the innovation process itu nggak bakal as good as what we want. Karena development ini yang menjadi peran penting dari innovation process itu. Karena kayak di mana development itu udah main di bagian core of innovation process itu sendiri. Dimana kita harus ngelihat beberapa situasi yang terjadi dalam innovation process itu kita sesuaikan dengan kondisi yang harus kita buat di dalam development itu. Yang berikutnya. Yaitu commercialization. Kalau yang ditulis di sini, kita baca itu commercialization at the end of the development phase. Jadi tadi setelah development tuh udah, setelah discovery udah, development udah, and this phase itu comes to commercialization, itu yang terakhir. Kan 3 kan. Yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Yaitu where you are bringing your product or service to market. Ini yang bisa digaris bawahi, yaitu when you are bringing your product or service to market. The commercialization process is broken into phases of its own, from the initial introduction of a product or service to its mass production and adoption. As you move through each phase, you will receive additional custom feedback and will need to regularly refine your overlay. Jadi setelah kita discover, setelah kita development, sekarang masuk di commercialization, di mana kalau kita lihat di phase ini tuh kita tuh butuh adaptasi yang lebih dari produk atau service yang ada di dalam dari innovation proses itu. Jadi ide dari innovation proses itu kita tambahin lagi di bagian commercialization itu in order to buat innovation yang kita buat itu lebih lengkap lagi. Jadi tiga steps ini kayak paket lengkap yang harus dilakuin untuk dimana innovation process ini jadi proses yang bagus gitu untuk menghindari atau prevent innovation process yang gagal. Jadi kira-kira seperti itu yang dari 3 steps awal itu.
Dan yang terakhir, dari bagian saya, kenapa bagian ini itu penting, kenapa bagian discovery, development, and commercialization itu penting. Kenapa bagian role of this innovation process penting? Karena apa yang bakal kita lakuin dalam innovation process itu, ini kayak the body of innovation process itu. Jadi tanpa ketiga hal ini yang udah kita jelasin, 3 bagian ini, the probability of innovation process could be success is lesser. Dan materi berikutnya akan dibawakan oleh speaker selanjutnya. Oke, materi selanjutnya akan saya bawa itu example of process innovation. Yang pertama itu education, berkaitan dengan pendidikan, yaitu bisa kita lihat di masa pandemi ini, yang awalnya pembelajaran itu melalui tatap muka atau langsung, dan sekarang melalui dalam jaringan atau daring. Dan terdapat inovasi yaitu dalam jaringannya, perkembangan inovasinya. Lalu di bagian public service, yaitu awalnya membuat SKCK yang diharuskan secara langsung, sekarang sudah bisa melalui online. Selanjutnya entrepreneur, dengan membuatnya kreasi makanan baru untuk membuka peluang pekerjaan atau mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya itu teknologi. Berkembangnya medsos seperti IG, FB, dan juga di masa pandemi ini, dengan berkembangnya teknologi di masa pandemi COVID ini, berkembangnya yaitu Google Meet, Zoom, yang menjadi wadah untuk pembelajaran secara daring. Kebudayaan atau culture, yaitu nilai kebudayaan yang semakin lekat, seperti adanya festival batik, festival kreasi-kreasi percampuran budaya-budaya untuk melekatkan budaya yang hampir hilang. Lalu lanjut, next. Transportation. Transportasi ini juga sangat berkembang. Contohnya yaitu dalam prosesnya, dahulu kita tidak memiliki kendaraan. Kebanyakan orang dahulu itu berjalan kaki, dan sekarang sudah ada pesawat terbang, mobil, kapal, dan juga aplikasi-aplikasi yang menyertainya seperti Gojek untuk memesannya secara online. Lalu ada juga crowdfunding. Crowdfunding ini bantuan yang dikirimkan secara online, yaitu melalui yang sekarang terkenal seperti kitabisa.com, yang dipelopori oleh artis-artis yang ada di seluruh dunia. Melalui kesehatan itu bisa terlihat dalam area pandemi COVID sekarang, yaitu berkembangnya cara-cara tes untuk mengetahui terdeteksinya COVID. Government itu berkembangnya cara bagaimana kita untuk memenuhi prasyarat yang ada di negara kita, contohnya seperti perpanjangan SIM jika kita ingin berkendara dan SIM kita udah
udah mati, bisa melalui online juga, tidak harus langsung ke pemerintah yang berkaitan dengan itu. Oke. Okay, we'll come into the next point, the essence part of implementing the innovation process. Pada poin kali ini, saya akan menjelaskan apa saja sih esensi yang akan muncul ketika penerapan innovation process itu kita terapkan dalam struktur seperti perusahaan ataupun komunitas-komunitas tertentu. The first point or the first part is problem solving. Problem solving is part of a process to innovate because innovation comes from a problem of need. Through problem solving, each problem can be given a goal to find the alternative solution. Jadi, pada tahap problem solving ini, setiap kita diminta untuk melakukan sebuah observasi atau dapat dikatakan salah satu atau esensi dari discovery, di mana kita melakukan sebuah observasi terhadap permasalahan apa saja sih yang muncul dalam perusahaan. Permasalahan dari segi kebutuhan yang diperlukan dari pasar, ataupun hal apa yang harus kita upgrade kembali, ataupun ada permasalahan apa sih yang muncul dalam internal perusahaan ataupun eksternal. Hal itu kita fokuskan dalam proses atau esensi dari problem solving itu sendiri. Kita satukan permasalahan tersebut dalam satu wadah dan kita tujukan untuk dicarikan solusi alternatif untuk memecahkan setiap permasalahan tersebut. Next point is critical thinking. Critical thinking will be the most important point to think widely in collecting any ideas that can innovate in the process of solving a problem. Dalam part of ascension terdapat critical thinking di dalamnya. Ketika kita sebagai oknum perusahaan atau orang yang berperan dalam suatu proses inovasi, kita diminta untuk berpikir secara liar. Berpikir secara liar dalam hal mencari setiap ide tanpa ada batas tertentu, dan kita berpikir secara out of the box, di mana ketika kita berpikir secara lebih ekstrim, maka ide yang kita dapatkan itu akan lebih gemilang dan spektakuler. Seperti halnya proses development, ketika kita melakukan sebuah development terhadap sebuah permasalahan ataupun innovation process, maka ketika kita melakukan sebuah critical thinking, ide-ide tersebut akan lebih memiliki sebuah kepaduan terhadap untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Kita dapat komparatifkan dengan perusahaan Nokia dan juga Samsung, di mana mereka sama-sama melakukan sebuah proses inovasi. Inovasi proses mereka itu tetap berjalan dengan sama, namun hal yang menjadi pembeda kesuksesan dari kedua perusahaan tersebut adalah dari segi seberapa besar atau seberapa gemilangnya ide mereka untuk melakukan sebuah proses inovasi tersebut. Nah, ketika kita bisa melihat Nokia yang telah bangkrut dengan perusahaan mereka, padahal kita bisa ketahui bersama bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Nokia, lebih khususnya itu gadget, adalah bukan produk yang jelek atau tidak dapat bersaing di pasaran. Produk mereka tergolong produk yang digemari oleh setiap konsumen, namun produk mereka dalam tanda kutip telah tergantikan oleh produk yang lebih sering diperbarui atau memiliki ide yang lebih inovatif. Seperti halnya perusahaan Samsung yang menekankan ide mereka dan tidak takut untuk memperbarui atau memperbarui standar mereka dan berkembang secara lebih dominan ketimbang perusahaan Nokia. Hal itulah yang menjadi titik penting di mana sebuah inovasi itu dapat berjalan secara lancar dan sesuai ekspektasi yang kita ekspektasikan, tergantung dari seberapa besar ide kita itu dapat diaplikasikan dalam sebuah innovation process. Next. The next part is the analysis. The analysis is the investigator's part, where at this stage, every idea that we get from the result of think hardest is selected for analysis, both from function parameters, effectiveness, logical, social, culture, mathematics, and ethics, as well as parameters such as financing and profits. Dalam part of ascension
analisis ini, kita diminta untuk menginkubasi setiap ide yang kita miliki, menginkubasi setiap permasalahan yang kita miliki untuk kita sinkronasi apakah permasalahan dan ide atau setiap upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat saling berkoneksi, kemudian masalah tersebut dapat terpecahkan. Dalam analisis ini, kita mencoba untuk menseleksi setiap ide untuk mendapatkan ide yang paling kompeten, di mana ketika kita memiliki berbagai macam pilihan, namun kita tidak dapat memilih ide yang tepat, maka hal itu akan menjadi sebuah hal yang sangat tidak terlalu menguntungkan dalam segi innovation process. Oleh karena itu, dalam esensi dari analisis dari innovation process ini, setiap ide dan juga permasalahan akan kita sinkronasi untuk memilih ide yang paling tepat. The next point is implementation. Implementation refers to selecting the best solution, planning, implementing, and also the process of testing, and also adapting on innovation that has been made, as well as researching whether the innovation is running smoothly or failing and is ready to be repaired and reviewed. Jadi dalam esensi dari innovation process, kita memiliki implementation. Ketika dalam proses implementasi tersebut, kita diminta untuk mengaplikasikan atau mengadaptasikan sebuah ide yang terbaik tersebut yang kita telah pilih untuk kita sesuaikan dengan inovasi yang kita telah rancang. Ketika dalam implementasi tersebut terhadap memiliki sebuah kendala, maka hal itu telah kita antisipasi dengan ide-ide yang lain karena kita telah melalui proses atau esensi dari problem solving. Kemudian dalam part implementasi ini, kita juga dikhususkan atau dianjurkan untuk melakukan sebuah adaptasi dalam proses inovasi kita. Apabila telah terbangunnya sebuah adaptasi dan juga telah inovasi yang kita miliki itu telah berhasil muncul ke permukaan, maka inovasi tersebut dapat berjalan secara lancar dan telah kita antisipasi apabila akan ada resiko yang muncul. Nah, setiap esensi yang telah dijelaskan tadi sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya. Kenapa? Karena hal ini adalah menjadi suatu hal yang bagian yang penting. Karena setiap innovation process adalah hanya sebuah dasar dari proses inovasi, dan hal yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan innovation process itu untuk dapat berkembang lebih jauh. Terima kasih. Jadi itulah presentasi kami dari kelompok 1 mengenai innovation process, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semua. Ya, kelar ya.